Sip. Selamat pagi Pak Suri. Selamat pagi Pak Musa. Sehat selalu Pak Suri. Ya, sehat Pak. Namun ya beginilah Pak, ada hal yang mengganggu Pak di hati saya. Saya tuh ada apa tuh ada masalah. Kok masalah? Ulang. Nah, siap. Selamat pagi Pak Suri. Selamat pagi Pak Musa. Sehat selalu Pak Suri. Ya, sehat-sehat Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya sih baik Pak. Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya Pak, yang mungkin bisa saya ceritakan nanti sama Pak Musa. Ini Pak Uh, Musa, ya. Menurut Pak Suri, mengganjal mengganjal gimana maksudnya Pak Suri? Begini Pak, saya kan kena mutasi, Pak. Jadi banyak hal yang saya pikirkan, Pak. Gimana kalau dulu saya kan sekolahnya dekat. Sekarang saya dipindahkan ke sekolah yang jauh, Pak. Atau jaraknya sekitar 30 kilometer, Pak, dari rumah gitu. Jadi saya gimana ya, kok merasanya motivasi saya untuk sekolah itu atau datang ke sekolah kok menurun gitu, Pak. Menurut Pak Suri, motivasi menurun itu apa Pak Suri? Motivasi menurun itu yang pertama, saya tuh kok sampai di sekolah itu ya jenuh, tidak enak mengajar. Kenapa demikian? Karena saya merasa fisik saya lelah sampai di sekolah itu, Pak. Tuh, karena saya bawa motornya bisa sampai 1 jam gitu di perjalanan, Pak. Jadi selama ini kalau yang simpulkan itu Pak Suri jenuh, kemudian karena capek ya Pak Surya, karena Ya boleh dibilang gitu, Pak. pakai motor terlalu jauh. Nah, Benar, Pak. Saya kecapean, Pak, mandi jalan. Namun saya juga ada kendala, Pak, kalau misalnya jauh gitu, kan uang dari untuk beli minyaknya itu kan bertambah, Pak. Sedangkan saya penghasilannya segitu-gitu aja, Pak, tidak bertambah. Di samping itu saya kan keluarganya banyak, ada istri, ada anak 3 gitu. Bahkan yang besar sudah kuliah sekarang, Pak. Jadi tanggungannya saya besar, sehingga pengeluaran saya itu bertambah. Saya jadi bingung nih, Pak. eh, apa yang apa yang menyebabkan Bapak bisa berpikir apa yang membuat Bapak bisa bisa lelah Pak dan jenuh dan saat memikirkan keluarga di rumah gitu. Ya, saya merasa lelah dan jenuh itu karena saya berpikiran saya ini tidak mampu, Pak, tidak mampu bertugas yang di tempat jauh, itu yang pertama. Yang kedua, saya terlalu fokus memikirkan keluarga, Pak, di mana saya mesti ngantar anak dulu sebelum ke sekolah, kemudian, juga saya harus, apa namanya, eee, mengantar yang nomor 2 juga, jadi 2 anak saya harus tanggung jawabnya ngantar, Pak, gitu. Sehingga waktu saya ke sekolah tuh jadi cepet-cepetan gitu, Pak, dan pikirannya tidak tenang, karena ingin kejar waktu agar, datang sekolah tuh tepat waktu, gitu, Pak. Jadi Bapak ingin agar ke sekolah itu tepat waktu karena namun tidak bisa karena sekolah jauh kan gitu Pak ya. Dan kondisi fisiknya Bapak mungkin lemah seperti itu. Jadi Iya. apa ada strategi yang pernah Bapak gunakan atau strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan Bapak itu ya? Oh iya oh iya saya lupa, mestinya saya minta bantuan istri, Pak. Saya kan punya istri ya, dia guru honor kan waktu luangnya banyak. Karena selama ini saya menganggap istri kita berperan gitu, makanya saya mungkin istri saya bisa bantu. Kemudian yang kedua,
mungkin saya pikir bisa minta bantuan teman. Caranya ya kita berboncengan lah ke sekolah sehingga ada yang diajak ngobrol saat di jalan, kemudian ada juga yang bisa kita ajak, apa tuh, gantian beli minyaknya gitu, sehingga bisa, "Oh iya Pak, betul, bisa hemat," gitu. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi saya minta bantuan istri dan teman gitu Pak. Berarti Bapak ingin meminta bantuan sama istri terkait dengan apa yang Bapak eh, sampaikan tadi ya. Jadi dalam eh, berarti Bapak sudah menemukan kegiatan ini, kira-kira bisa disimpulkan Pak ya, bahwa Bapak akan untuk mengurangi kendala Bapak ini, Bapak akan bagaimana Pak ya? Eee, Terima kasih Pak. Saya akan berkoordinasi atau ngomong sama istri agar kegiatan saya dalam mengantar anak itu bisa bergilirlah. Bila mana saya jam mengajarnya siang, atau bisa istri yang mengantar, atau mungkin juga saya minta bantuan anak juga, agar mereka itu bisa bangun lebih pagi, mempersiapkan dirinya lebih pagi, sehingga saya pun mengantar mereka bisa lebih pagi ke sekolah, dan saya pun tidak terlambat ke sekolah, Pak. Oh, Nah, yang kedua, betul. menurut saya akan bekerja sama, Pak, dengan teman-teman, yang satu jalur ke sekolah karena jaraknya jauh, ya mungkin kita bisa hemat dengan cara saling boncengan. Mungkin hari ini saya sama teman si A, besoknya saya yang bawa motor, itu Pak. Sehingga lebih hemat rasanya menurut saya, Pak. Yang ketiga, mmm oh iya, lagi satu, saya ini harus bangun komunikasi Pak dengan kepala sekolah. Sebab yang namanya sekolah jauh pasti tentu ada halangan-halangan di jalan gitu ya, sehingga mereka, pak kepala sekolahnya itu bisa memakluminya bahwa kami berangkat dari tempat yang jauh. Itu Pak kalau menurut saya Pak. Kapan kira-kira akan Bapak mulai melakukan hal tersebut? Oh saya lakukan mungkin besok bisa Pak, besok ya, bener Pak, besok 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 saya akan coba lakukan. Saya pun akan nanti malam ngomong sama istri dengan keadaan saya seperti apa yang, saya ceritakan pada Bapak, ya, kendala-kendala yang saya rasakan. Semoga nanti bisa dibantu, dipahami oleh istri. Kemudian yang kedua lagi sebentar saya juga akan hubungi temannya, Pak. Hubungi teman satu sekolah yang satu yang satu jalur dengan saya, sehingga kita bisa barengan nanti ke sekolah. Dan itu aja, Pak, yang saya akan lakukan, Pak. Oh, baiklah Pak, Ya. kalau demikian Bapak sudah mendapat jalan dari permasalahan yang Bapak hadapi. Ah, saya pamit dulu Pak ya, mau Oke, berangkat ke Pak sekolah juga nih. Musa. Ya ya ya. Ya, aduh terima kasih Pak Musa. Kalau nggak ada Pak Musa mungkin masalah saya itu masih menjadi beban, Pak. Ya, Ye, terima kasih sama-sama sudah Pak Suri. Ye. mendengarkan, keluhan saya, Pak, ya. Ye. Ya, terima kasih Pak Terima Musa. kasih. Selamat pagi Pak Musa. Selamat Dadah pagi. ya. Yuk.